Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Aisyah Firadita Melani. Di sini, saya akan menyampaikan vlog materi pembelajaran mengenai sistem ekonomi sebagai alat untuk memecahkan masalah ekonomi. Untuk sistem ekonomi sendiri itu apa ya? Sistem ekonomi dapat diartikan sebagai keseluruhan tata cara untuk mengkoordinasikan perilaku masyarakat atau para konsumen, produsen, pemerintah, bank, dan lain sebagainya dalam menjalankan kegiatan ekonomi seperti produksi, distribusi, konsumsi, investasi, dan lain-lain, sehingga menjadi satu kesatuan yang teratur dan dinamis, dan kekacauan pun dapat dihindari. Ada berbagai macam sistem ekonomi yang dikenal di seluruh dunia. Yang pertama yaitu sistem ekonomi komando atau terpusat. Yang kedua, sistem ekonomi pasar atau kapitalisme murni. Dan yang ketiga, sistem ekonomi campuran. Nah, dari ketiga sistem ekonomi itu apa sih? Serta apa saja ciri-cirinya, kelebihan serta kekurangannya? Untuk yang pertama tadi, sistem ekonomi komando dapat diartikan sebagai suatu sistem dengan kendali yang ketat berada di pihak pemerintahan dalam menjalankan kepemilikan bisnis, laba, dan alokasi sumber daya untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan. Ciri-ciri dari sistem ekonomi komando yaitu semua sumber daya ekonomi dikuasai negara atas nama rakyat. Yang kedua, seluruh kegiatan produksi diusahakan bersama. Tidak ada perusahaan swasta, yang ada yaitu perusahaan negara. Yang ketiga yaitu unit pekerjaan dan pembagian kerja diatur oleh pemerintah. Nah, untuk kelebihan dari sistem ekonomi komando, pemerintah bertanggung jawab sepenuhnya terhadap perekonomian. Lalu, pemerintah dapat menentukan jenis-jenis industri atau produksi. Pemerintah mengatur distribusi barang-barang serta pemerintah mudah melaksanakan pengendalian dan pengawasan. Untuk kekurangannya sendiri, hak milik perseorangan tidak ada dan potensi serta kreativitas masyarakat tidak berkembang. Untuk sistem ekonomi yang kedua yaitu sistem ekonomi pasar atau kapitalisme murni. Merupakan suatu sistem ekonomi yang menyerahkan seluruh kegiatan ekonomi seperti produksi, distribusi, dan ekonomi sepenuhnya kepada mekanisme pasar. Sistem ekonomi ini mulai berkembang di Inggris pada abad 18 Masehi. Ciri-ciri dari sistem ekonomi pasar bebas yaitu semua alat dan sumber produksi dikuasai oleh perseorangan. Campur tangan negara ditiadakan atau dibatasi, serta ada persaingan antar pengusaha. Untuk kelebihannya, setiap individu bebas mengatur perekonomian serta bebas memiliki alat-alat produksi. Adanya persaingan yang mengarah ke kemajuan dan produksi berdasarkan apa yang dibutuhkan oleh masyarakat. Kekurangan dari sistem ekonomi pasar bebas adalah menimbulkan eksploitasi dan monopoli, tidak ada pemerataan pendapatan, dan terjadinya ketidakstabilan ekonomi. Nah, untuk yang ketiga, yaitu sistem ekonomi campuran. Dalam sistem ini, pemerintah dan swasta mempunyai peranan yang berimbang dalam kegiatan ekonomi. Dalam sistem ini, pemerintah dapat mengatur, mengawasi, menstabilkan, dan memajukan ekonomi nasional secara keseluruhan dengan cara mendorong dan membimbing inisiatif swasta dan prakarsa rakyat. Pada umumnya, campur tangan pemerintah dalam perekonomian melalui kebijakan fiskal dan moneter. Sistem ekonomi campuran memiliki ciri-ciri yaitu gabungan dari sistem ekonomi komando serta sistem ekonomi pasar yang tentunya barang modal dan sumber daya yang vital dikuasai langsung oleh pemerintah serta peran pemerintah dan swasta berimbang. Setiap sistem ekonomi mempunyai kelebihan serta kekurangan. Untuk sistem ekonomi campuran memiliki kelebihan hak milik individu atas sumber produksi diakui walaupun ada pembatasan.
lebih mementingkan kepentingan umum daripada kepentingan pribadi serta kestabilan ekonomi dapat terjamin. Kekurangan dari sistem ekonomi yaitu sulit menentukan batas antara kegiatan ekonomi yang seharusnya dilakukan oleh pemerintah dan swasta, sulit dalam menentukan batas antara sumber produksi yang dapat dikuasai oleh pemerintah serta swasta, dan tidak mempunyai kejelasan tentang seberapa besar pengaruh pemerintah dalam aktivitas ekonomi. Negara Cina yang semula menerapkan sistem ekonomi komando sekarang menggunakan pendekatan pasar bebas yang semakin meningkat setiap saat. Maka tidak heran jika kita akan sangat mudah menemukan produk-produk Cina di negara kita. Sistem ekonomi komando, sistem ekonomi pasar, dan sistem ekonomi campuran adalah 3 sistem yang secara umum dikenal di seluruh dunia. Nah, bagaimana sistem ekonomi yang berlaku di Indonesia? Indonesia tidak menganut sistem ekonomi komando, sistem ekonomi pasar maupun sistem ekonomi campuran. Sistem ekonomi yang diterapkan di Indonesia adalah sistem ekonomi Pancasila. Nah, yang di dalamnya terkandung demokrasi ekonomi, maka dikenal juga dengan sistem demokrasi ekonomi. Landasan pokok perekonomian Indonesia adalah pada pasal 33 ayat 1 sampai 4 Undang-Undang Dasar 1945 hasil amandemen. Dalam pasal 33 ayat 1 sampai 4 Undang-Undang 1945 hasil amandemen berbunyi yaitu sebagai berikut. Untuk ayat yang pertama, perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasarkan atas asas kekeluargaan. Ayat 2 yaitu berbunyi, cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara. Untuk ayat 3 berbunyi, bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Untuk pasal keempat berbunyi, perekonomian nasional diselenggarakan berdasarkan atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan, kemajuan, dan kesatuan ekonomi nasional. Demokrasi ekonomi berarti bahwa kegiatan ekonomi diukur Demokrasi ekonomi berarti bahwa kegiatan ekonomi dilakukan dari, oleh, dan untuk rakyat di bawah pengawasan pemerintah hasil pemilihan rakyat. Dalam pembangunan ekonomi, masyarakat berperan aktif, sementara pemerintah berkewajiban memberikan arahan dan bimbingan serta menciptakan iklim yang sehat guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Salah satu ciri positif demokrasi ekonomi yaitu potensi, inisiatif, dan daya kreasi setiap warga negara dikembangkan dalam batas-batas yang tidak merugikan kepentingan umum. Negara sangat mengakui setiap upaya dan usaha warga negaranya dalam membangun perekonomian. Nah, adapun ciri negatif yang harus dihindari dalam sistem perekonomian kita karena bersifat kontradiktif dengan nilai-nilai dan kepribadian bangsa Indonesia. Adapun sebagai berikut ciri negatifnya. Yang pertama yaitu sistem free fight liberalis yang menumbuhkan eksploitasi manusia dengan bangsa lain. Yang kedua, sistem etatisme. Negara sangat dominan serta mematikan potensi dan daya kreasi unit-unit ekonomi di luar sektor negara. Yang ketiga yaitu pemusatan kekuatan ekonomi pada suatu kelompok dalam bentuk monopoli. Nah, itu tadi pembahasan vlog materi pembelajaran mengenai sistem ekonomi sebagai alat untuk memecahkan masalah ekonomi. Semoga dapat bermanfaat. Terima kasih, sampai bertemu di vlog pembelajaran selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.